Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore pada semua mahasiswa yang akan mengikuti praktikum kimia, sains, dan teknologi untuk semester genap tahun ajaran 2022-2023. Kali ini saya Zainal Abidin ingin memberikan penjelasan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Teaching Laboratory Kimia, Direktorat Pendidikan Kompetensi Umum IPB. Laboratorium itu adalah ruangan yang didesain secara khusus untuk melakukan percobaan, penelitian, atau pengujian, dan tentu dilengkapi dengan peralatan perlengkapan yang tertentu pula. Ya, nah di sini kalau boleh saya sampaikan, setiap orang yang masuk dalam laboratorium itu harus memiliki eh, atau kemampuan ya untuk menghadapi banyak hal ya selain terkait dengan tujuan dari masuk laboratorium itu sebagai tempat melakukan pendidikan ya Anda melakukan eh, praktikum yang rutin atau melakukan penelitian dalam rangka tugas akhir atau mengikuti perlombaan ya atau juga laboratorium yang lebih advance ya yang terkait dengan analisis khusus ya. Makanya laboratorium kimia itu bisa kita kelompokkan pada prinsipnya laboratorium pendidikan, penelitian, dan laboratorium yang terkait dengan analisis khusus. Nah, konsekuensi dari apa namanya fungsi dari laboratorium tersebut, maka ada yang membedakan, yaitu seperti desain ruang, ya, kemudian sistem kelistrikan, jaringan air, intensitas pemakaian, jumlah pengguna, bahan yang digunakan, perangkat alat laboratorium, hingga sampai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Ya, dan tidak lupa terkait juga dengan limbah. Tapi pada prinsipnya laboratorium itu dibangun ya dengan safety atau tingkat keamanan yang tinggi. Umumnya laboratorium kimia pun ya sudah didesain aman ya untuk melakukan kegiatan. Namun yang namanya potensi bahaya itu setiap saat bisa muncul ya. Bisa muncul itu karena apa? Karena satu mungkin penuaan dari fasilitas. Nah, yang paling penting lagi adalah faktor manusia ya. Karena eh, contoh ya, kalau kita melihat ada kebakaran, syarat adanya kebakaran atau syarat adanya munculnya api itu satu ada bahan bakar, kemudian ada sumber panas, dan satu ada api. Nah, sebenarnya tambah satu lagi ada manusia, ya. Manusia itu yang kadang-kadang membuat terjadinya apa namanya potensi kebakaran itu semakin tinggi. Nah, di sini maka pengguna laboratorium kimia itu diwajibkan satu harus membaca, ya, dan memahami peraturan keselamatan dan keamanan kerja laboratorium terlebih dahulu ya sebelum melakukan aktivitas laboratorium. Kemudian harus memiliki rasa tanggung jawab. Ini penting sekali. Anda masuk ke laboratorium bukan untuk Anda diri sendiri, tapi untuk banyak orang lain ya. Kemudian menjauhi perilaku acuh tak acuh ya, cuek gitu, tidak boleh itu. Tidak gegabah, tidak ceroboh yang dapat mendorong terjadinya kecelakaan yang mungkin pada diri sendiri atau pada orang lain. Dan yang terakhir, Anda juga harus setiap saat itu melihat sekeliling. Jika ada yang sesuatu yang aneh atau yang irregular, yang tidak biasa, ya, itu langsung insting sebagai seorang yang loh ini mungkin bisa jadi suatu awal kecelakaan, awal suatu bencana, ya. Ini makanya setiap saat Anda harus punya rasa, ya. Ini kalau saya boleh bilang empatinya, ya. Kemudian
segera lapor kepada pegawai, petugas, atau asisten, atau ke dosen penanggung jawab praktikum. Nah, kita tahu sejak tahun 2020 kita menghadapi bencana global yaitu COVID-19. Nah, untuk ini laboratorium kimia pun punya prosedur eh, terkait dengan COVID-19 ini. Meskipun sekarang PPKM sudah diberhentikan, namun kami tetap menjalankan sesuatu yang masih baik, ya, budaya yang baik untuk kita teruskan, ya. Yang pertama itu COVID-19 itu sebenarnya belum usai, ya. Namun mungkin imun dari tiap orang sudah semakin tinggi, ya. Nah, di sini kami melarang Anda berkerumun di dalam ruangan laboratorium, di depan ruangan laboratorium, ya. Dan kalau sudah selesai segera pulang, ya. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan pemeriksaan suhu sebelum Anda masuk ke ruang laboratorium, ya. Nah, di sini kalau misalkan suhu Anda lebih dari 37 derajat, dengan sadar sendiri lapor, ya, atau misalkan Anda merasa tidak sehat pada waktu itu, mending Anda lapor langsung ke PJP tanpa datang ke laboratorium. Namun, ketika kami mendeteksi 37 derajat Celcius di atas, maka kami meminta Anda untuk pulang. Dan nanti akan kita sediakan waktu pengganti. Demikian juga kami berlakukan pengukuran suhu ini untuk pegawai, dosen, ya, asisten, semua yang terlibat di dalam proses kegiatan yang ada di dalam laboratorium. Kemudian juga jumlah mahasiswa kita batasi dalam satu kelompok. Kemudian waktu praktikum diperpendek untuk meningkat masalah terkait dengan tatap muka, sehingga nanti laporan Anda bisa bawa pulang, Anda kerjakan di rumah. Kemudian wajib memakai masker untuk seluruh orang yang masuk dalam laboratorium. Bagi yang lupa, ya, atau tidak punya, lapor ke petugas. Nanti kami sediakan masker, ya. Kemudian yang terakhir wajib membawa hand sanitizer masing-masing, ya. Oke. Kemudian ingat, ini alat perlindungan diri ketika Anda masuk dalam laboratorium, ya. Satu, gunakan pelindung mata jika Anda menggunakan atau bekerja dengan bahan-bahan yang berbahaya. Pak, saya sudah punya kacamata, ya. Kacamata kalau bagi saya sebenarnya untuk laboratorium di tingkat persiapan di PL itu mungkin masih aman, ya. Namun kalau Anda bekerja di laboratorium yang lebih lanjut, Anda harus melakukan misalkan pembuatan asam, ya. Kemudian Anda harus mengencerkan asam kuat menjadi asam dengan konsentrasi yang lebih rendah. Nah, itu peluang terjadinya percikan itu sangat sangat ada, ya, berpotensi ada. Untuk itu Anda gunakan Google, ya, pelindung mata. Pak, kalau saya pakai menggunakan soft lens atau lensa kontak, itu bagaimana? Saya sarankan jangan sekali-kali menggunakan kontak lens ketika melakukan eksperimen. Kenapa? Karena kontak lens itu langsung nempel pada mata, ya. Lebih baik Anda pakai kacamata. Kemudian menggunakan pelindung wajah, ya. Nah, itu juga salah satunya masker, ya. Nah, masker yang di sini masker yang mungkin berbeda dengan Anda yang biasa pakai. Ini kalau Anda bekerja menggunakan suatu reaksi yang menghasilkan gas, ya. Misalkan menghasilkan gas H2S, ya, itu sangat beracun. Nah, itu Anda harus menggunakan masker yang memiliki spesifikasi, memiliki bagian penjerat gas tersebut. Kemudian menggunakan pelindung tangan atau sarung tangan. Nah, sarung tangan ini dipakai untuk yang panas, ya. Jadi supaya tangan Anda tidak melepuh atau terluka. Atau juga ketika Anda mau mengambil pecahan kaca, gunakan sarung tangan yang tertentu. Namun, sarung tangan pun kadang juga ada tidak cocoknya. Apa? Ketika Anda gunakan sarung tangan dalam keadaan basah,
Nah, itu bisa saja membuat alat gelas yang Anda pegang malah menjadi licin, malah itu berbahaya, ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan sepatu yang tertutup. Anda masuk ke laboratorium itu bukan untuk fashion, tetapi Anda untuk bekerja dan cari selamatnya. Ya, jadi saya amati akhir-akhir ini banyak mahasiswa, khususnya yang perempuan, itu sepatunya itu masih ada lubang-lubangnya, ya. Kalau saya sebut sepatu gladiator, ya. Nah, itu menurut saya mending dipakai kalau Anda sedang pesta, bukan pergi ke laboratorium. Karena apa? Lebih baik kulit Anda terjaga daripada Anda ke tetesan asam kuat langsung ke kulit Anda dan sepatu Anda masih utuh. Kalau Anda gunakan sepatu gladiator tersebut, lebih baik sepatu kita terluka, ya, daripada kulit kita yang terluka. Kemudian yang terakhir menggunakan jas lab, ya. Nah, jas lab ini tolong diperhatikan. Akhir-akhir ini saya lihat jas lab itu memiliki lengan yang pendek atau bagian bawahnya itu seperti baju biasa, ya, panjangnya. Itu tidak benar, ya. Jas lab yang benar lengannya harus panjang dan ujungnya itu ada karetnya, ya. Supaya apa? Supaya itu mengurangi potensi kibasan ketika Anda bergerak dan menyenggol tangan Anda, tidak menyenggol, tetapi baju lab Anda itu menyenggol gelas, ya. Kemudian sampai ke bawah, ya, sampai ke lutut. Mohon bagi yang masih belum memiliki jas lab yang yang kita syaratkan segera untuk membelinya, ya. Kemudian di sini, ya, apa yang tidak diperbolehkan tentu saja terkait dengan masalah makan dan minum, ya, sangat dilarang karena laboratorium kimia banyak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Bagi saya, laboratorium kimia itu adalah laboratorium yang memang banyak mengandung bahan kimia dan semua bahan kimia bagi saya adalah berbahaya, ya. Kemudian, kalau Pak saya kepingin minum, ya boleh. Kalau kamu pengen minum, keluar. Tapi ingat, cuci tangan dahulu, ya, sebelum Anda keluar dari laboratorium, ya. Kenapa? Karena mungkin Anda memegang sesuatu, ya. Ini bukan hanya cukup hand sanitizer, tetapi kalau sudah masuk ke dalam laboratorium harus sering-sering untuk melakukan cuci tangan, ya. Kemudian, dilarang menggunakan sandal. Ini terkait dengan sepatu tadi, ya. Apalagi Anda kalau saya lihat memakai sandal, maaf, saya pulangkan. Ya, saya tidak akan mengizinkan orang yang nanti punya potensi terjadi kecelakaan. Lebih baik kita mencegah, ya. Kemudian untuk tas, ya, itu Anda letakkan nanti di tempat yang tertentu dan jangan dibawa ke meja praktikum. Karena apa? Sayang sekali kalau di meja itu ada banyak apa namanya barang-barang yang tidak dipergunakan namun memiliki potensi misalkan adanya terjadinya kebakaran. Kemudian saya yakin Anda sudah patuh dengan dilarang merokok. Ingat, laboratorium banyak mengandung gas, banyak mengandung bahan kimia yang mudah menguap, yang bisa saja rokok itu sebagai sumber panas dan sumber api. Ya. Kemudian yang terakhir, jaga kebersihan laboratorium. Jadi kalau bisa, ya, sebelum Anda masuk ke laboratorium, ya, uh, maksud saya sebelum bekerja, amati di meja itu awalnya seperti apa tatanan dari botol-botol bereaksi, alat-alat gelas, ya. Kemudian selesai Anda bersihkan dan kembalikan lagi botol-botol tersebut atau alat-alat gelas tersebut setelah Anda melakukan pengecekan di tempat semula. Intinya utamakan selamat. Saya ingin Anda selamat semuanya. Anda dapat nilai A dengan selamat. Nah, di sini mungkin nanti Anda bisa baca lagi secara detail, ya. Ini sebenarnya sudah saya apa namanya jelaskan secara umum pada slide sebelumnya. Intinya satu yang harus dilakukan, ya, ini apa yang
boleh atau yang harus dan atau yang tidak diperbolehkan. Misalkan mengetahui prosedur keselamatan yang tadi udah, kemudian tahu tentang MSDS ya, menjaga tetap bersih ya, memberi label pada apa namanya bahan-bahan kimia, kemudian menaruh perhatian, ini penting ya. Yang tadi yang saya bilang, temennya sedang ngapain itu kalau bisa dilihat. Apalagi kalau sudah mulai yang, oh itu kayaknya nggak benar. Nah ya. Kemudian kalau untuk bahan ini yang belum saya jelaskan tadi terkait dengan ruang asam. Kalau Anda bekerja dengan bahan-bahan yang berbahaya atau yang bau, yang pekat, ya asam, menghasilkan asap kuat ya, bau yang kuat, gunakan lemari asam. Kemudian yang sering terjadi ini adalah stop kontak adaptor, karena saya pernah melihat sendiri mahasiswa yang sebenarnya percobaannya itu masih belum belum dimulai untuk memasang stop kontak, tapi dari awal dia sudah masuk itu dan terjadi letupan itu, letupan ya. Jadi saya melihat betapa bahayanya ketika ada konslet atau arus pendek, itu baju mahasiswa menjadi hitam itu. Untung tidak terbakar. Nah, seperti ini ya, tolong yang namanya listrik itu juga menjadi perhatian yang sangat penting sekali ketika Anda melakukan eksperimen. Dan kalau ada sesuatu yang mencurigakan, ya segera lapor kepada asisten, pada pegawai, ya, kemudian juga ke dosen. Ya. Kemudian yang tidak diperbolehkan, ini mestinya Anda bisa tahu sendiri ya, nanti ada videonya. Tidak boleh bertindak bodoh, bercanda. Sudah jelas, saya bilang, lab bukan untuk tempat-tempat seperti itu. Tadi ya, seperti. Nah, tidak boleh di laboratorium sendiri. Ini mungkin untuk di laboratorium penelitian nantinya. Anda mau bekerja sampai malam hari sendiri, itu potensi bahayanya sangat tinggi. Kemudian tidak boleh menggunakan perlengkapan audio video atau memainkan telepon genggam. Ini saya lebih ke arah menggunakan headset. Ingat, headset itu Anda mendengarkan dari HP atau audio ya, sehingga Anda tidak bisa mendengar dari sekeliling. Nah, itu bahaya sekali. Kenapa? Ketika ada gas yang mendesis, ketika ada letupan, Anda tidak mendengar. Tiba-tiba sudah membesar dan Anda baru menyadari. Ya, kemudian tidak boleh meletakkan bahan kimia di ujung pinggir meja. Ini sebenarnya bagian dari kalau misalkan ada kibasan dari tangan atau sesuatu lah ya yang membuat itu menjadi jatuh. Botol kalau botol yang kosong jatuh mungkin masih agak merepotkan. Namun yang namanya bahan kimia jatuh itu sangat merepotkan karena Anda harus melihat MSDS ya, bagaimana cara membuang atau menyapu ya sampai bersih bahan kimia. Kemudian di mana itu bahan kimia harus dibuang ya. Kemudian tidak boleh meninggalkan percobaan selama percobaan berlangsung. Misalkan apalagi Anda menggunakan alat-alat yang menghasilkan panas. Anda harus bertanggung jawab sampai percobaan itu selesai. Ya, kemudian eh, ingin tahu itu bagus. Namun kalau Anda mau melakukan percobaan di luar apa yang kami lakukan, tolong untuk saat ini jangan lakukan. Ya, kalau ingin silahkan lapor ke PJP, dosen PJP. Ya, kemudian tidak boleh meninggalkan peralatan yang asal gitu ya di bak cucian misalkan pipet itu potensi pecah tinggi itu ya. Kemudian ini tidak menaruh tadi sudah ya menaruh barang di meja, kemudian juga tidak membiarkan api menyala terus ya tanpa digunakan. Nah, itu nggak boleh itu. Intinya satu, jangan mengundang mara bahaya. Salah satunya yang tadi syarat dari terjadinya kebakaran, yaitu adanya api. Nah, faktor yang umum ya, sumber-sumber bahaya yang potensial ketika di dalam laboratorium itu sebenarnya kalau saya boleh bilang adalah manusia. Nomor satu itu manusia. Karena apa? Manusia itu harus disiplin ketika kita bicara tentang keselamatan di laboratorium. Ya, lalai, ceroboh, atau melakukan tindakan yang sembrono. Ya, nah di sini prinsipnya lebih baik mencegah daripada menangani atau mengobati.
maaf kalau sudah namanya di laboratorium kimia, jangan Anda anggap seperti di ruangan yang lain, ya. Makanya ini tolong dicamkan, ya. Kalau Anda mau bergurau atau apa, ada waktunya, yaitu apa? Di luar laboratorium, ya. Kalau perlu di luar di lapangan itu Anda bisa itu. Mungkin potensi bahayanya nggak terlalu tinggi ketika Anda mau bercanda dan sebagainya, ya. Berikut sumber bahaya yang potensial muncul. Satu, bahan kimia, ya. Bahan kimia itu jelas ya. Bahan kimia itu bukan saja beracun ya, tapi juga reaktivitasnya itu yang bermacam-macam, ya. Misalkan bahan kimia HNO3, asam nitrat disampingkan dengan asam perklorat. Itu tinggal menunggu waktu itu. Ketika asap-asapnya itu yang keluar dari wadahnya itu terkumpul di satu tempat, tinggal menunggu terjadinya ledakan, ya. Ini salah satu contoh. Atau Na, logam Na. Logam Na itu ketika kena air langsung terpecik, ya, reaktif banget itu. Makanya kemarin saya melihat ada mahasiswa yang menaruh sampel logam Na di atas kayu. Saya bilang, nggak boleh, bahaya itu. Karena apa? Kayu itu termasuk dari klasifikasi apa namanya bahan yang bisa menjadi bahan bakar, ya. Nah, itu. Nah, makanya kami selalu apa namanya lakukan eksperimen di atas meja yang porselen itu. Kemudian sambungan listrik, ya. Sambungan listrik ini juga bisa tadi sudah saya sampaikan, ketika Anda memasukkan stop kontak tidak sampai apa dalam, sampai kencang gitu. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa itu tuh oglak-oglak ya, itu. Nah, itu punya potensi untuk terjadinya konslet, ya. Pastikan tancapkan dengan baik dan benar. Oke, kemudian jangan gunakan tangan yang basah, ya. Mungkin Anda bisa kesetrum, ya. Kemudian jangan terus tempelkan kabel, ya, pada jangan jangan sampai ada kabel yang menempel pada alat yang menghasilkan panas. Itu juga bahaya. Untuk api, ya, api ini agak rumit ya, namun ininya satu. Kalau di laboratorium teaching lab itu api yang kita gunakan adalah dari pembakar spiritus, ya, karena kami mencoba mengidentifikasi keselamatan laboratorium untuk level di tingkat persiapan di tingkat satu ini. Salah satunya adalah penggunaan pembakar spiritus. Nah, pembakar spiritus ini sederhana sekali, cuma sering terjadinya adalah pembakar itu tumpah, ya, atau kesenggol sehingga terguling dan akhirnya tumpah itu metanolnya. Nah, spiritus ketika apa namanya tersebar, nah itu yang membuat panik. Nah, sebenarnya paling mudah kami selalu sampaikan kepada asisten, kepada pegawai, tolong siapkan yang namanya serbet yang basah, ya. Serbet yang basah itu paling gampang dipakai untuk menangani ketika ada wadah wadah pembakar spiritus yang terguling dan menghasilkan satu sebaran metanol di meja, ya. Oke, di sini uh, ada jenis-jenis api, jenis atau klasifikasi api tadi yang saya katakan kayu, ya, itu adalah padat yang non logam, kertas, kain, plastik, ya. Nah, ini sebenarnya akan aman kalau tidak ada sumber panas atau sumber api, ya. Nah, di sini makanya jangan disimpan di ruangan yang kelembabannya rendah. Kelembapan rendah itu artinya airnya sedikit. Nah, itu biasanya mempunyai potensi kebakaran yang tinggi. Tentu saja jauhkan dari sumber panas atau jangan memakai api. Nah, ini manusia. Biasanya manusia, ya. Kemudian bahan cair yang sudah terbakar, ini yang klasifikasi B, ya. Ini bahan organik biasanya seperti bensin, minyak, alkohol, atau cat, atau pengencer cat, thinner, ya, atau bahan kimia yang mudah terbakar. Nah, ini kembali lagi cara pencegahannya menjauhkan dari sumber api dan jangan memakai api.
simpan pada ruang yang berventilasi. Ingat, kenapa berventilasi? Supaya kalau ada kebocoran itu mudah terdistribusikan atau dihembuskan keluar. Kalau tidak ada ventilasi itu nanti dia akan terkonsentrasi di ruangan tersebut ya dengan ditandai dengan bau biasanya. Ya, ketika ada bau yang kuat, Anda harus curiga kemungkinan ada yang bocor ya. Kemudian jangan disimpan pada kontainer plastik karena kemungkinan akan larut sehingga terjadi kebocoran. Kemudian yang klasifikasi C yaitu perangkat listrik, instalasi listrik ya, alat-alat listrik. Ini selalu periksa kabel, fitting, isolasi ya, perangkat yang sesuai standar. Kemudian jangan instalasi yang asal-asalan ya. Kalau sudah selesai lepas ya. Ini tolong jangan hanya di rumah, di kos-kosan Anda, di rumah Anda, coba lakukan ya. Ini untuk mengurangi adanya potensi bahaya. Dan yang terakhir itu adalah bahan logam yang mudah terbakar. Contohnya logam magnesium, titanium, kalium, natrium, dan zirconium ya. Biasanya natrium dan kalium itu disimpan di cairan seperti minyak tanah ya. Karena apa? Begitu kena air meledak. Kemudian juga jauhkan dari tempat yang lembab. Lembab itu mengandung air dan oksigen ya. Kemudian juga hindari paparan udara bebas. Nah, ini jenis pemadam kebakaran ya. Ini untuk jenis tipe yang A tadi, yang kayu, karet, kertas ya. Ini bisa digunakan air atau busa atau CO2 atau metana atau bromo trifluorometana atau bubuk halus ya yang itu isinya seperti mengandung natrium karbonat, kalium karbonat ya, kalium klorida atau amonium fosfat. Ya, ini yang biasa pada tabung pemadam kebakaran yang warnanya merah itu ya, salah satunya ya. Kemudian kalau yang minyak, nah ini harus hati-hati, tidak boleh menggunakan air. Kenapa? Kalau kena air malah melebar kemana-mana ya. Kemudian untuk C sama, tidak boleh menggunakan air. C itu listrik ya, artinya tidak boleh menggunakan air, malah nanti bisa nyetrum. Tapi yang paling penting putus dulu saja stop kontak yang utama ya, misalkan breakernya itu supaya terjadi pemadaman lokal pada gedung atau wilayah tersebut ya. Juga ingat busa ini nggak boleh karena mengandung air ya. Kemudian yang logam mudah terbakar itu air apalagi ya, malah tambah meledak ya. Kemudian busa juga. Nah, di sini memang butuh ketenangan ya, tapi ingat kalau Anda tidak bisa menangani ketika terjadi ada kebakaran, yang paling penting adalah teriak. Ada api, api, api supaya apa? Menarik perhatian. Sehingga nanti orang lain yang mampu akan menangani atau kalau tidak ada yang mampu semuanya ya harus melapor ke dinas pemadam kebakaran ya. Oke, untuk berikutnya prosedur penanganan dan pencegahan praktikum ya. Nah, di sini saya katakan ini butuh empati kalau saya boleh bilang. Setiap orang yang bekerja di dalam laboratorium harus memastikan dirinya itu mengetahui jalur darurat. Ada di mana itu kalau ada kebakaran. Jangan sampai ketika ada kebakaran bingung. Ya, saya ngomong ini mudah, namun ketika kita pada keadaan aslinya itu akan bisa membuat kepanikan. Ya, makanya jangan panik yang pertama dan terus tahu mana exit emergency, ya pintu keluar darurat. Kemudian tahu juga alat-alat pemadam kebakaran, selimut kebakaran, pancuran siram, dan dapat mengoperasikan. Nah, setidaknya ini mungkin ada di tingkat 1, belum bisa semuanya ya. Namun nanti kalau sudah masuk ke laboratorium untuk melakukan penelitian di tingkat 4, tolong pahami dengan baik. Kemudian familiar ya, langsung tahu ada tempatnya. Tempatnya di mana? Peralatan pertolongan pertama ya P3K pada kecelakaan. Nah, P3K ini isinya ya obat-obatan yang umum lah ya seperti plester, yodium dan sebagainya ya. Kemudian pemeriksaan secara rutin ya. Nah, ini alat ini memang ada tapi bisa nggak? Nah, ini biasanya kalau yang benar adalah setiap 1 tahun sekali dilakukan pengecekan.
Dan berikutnya memiliki nomor telepon, ya, telepon setidaknya rumah sakit terdekat atau pemadam kebakaran yang terdekat. IPB memiliki truk pemadam kebakaran, bisa segera ditelepon, ya. Rumah sakit juga ada beberapa yang dekat, ya. Namun intinya lebih baik mencegah, ya, daripada menangani, ya. Kemudian terakhir ini yang kurangnya kita adalah latihan rutin, ya, sekaligus memeriksa kesiapan alat tersebut, ya. Latihan rutin itu jarang sekali, ya. Makanya ini mungkin mulai saat ini perlu dilakukan. Praktikum kimia itu salah satunya adalah latihan kalau ada kebakaran bagaimana, kalau ada bencana bagaimana. Dan selama ini memang belum masuk di dalam satu materi. Tapi insya Allah kalau untuk di praktikum mahasiswa tingkat persiapan, ya, di PPKU, DPKU itu nggak terlalu apa namanya, potensi bahayanya sangat rendah lah, ya. Kemudian di sini kadang-kadang, ya, ketika ada pertolongan pertama, ya, eh, misalkan masih jauh atau bisa apa namanya, ya, kita hubungi, yang dihubungi tidak eh, menjawab dan sebagainya. Nah, ini kalau ada kecelakaan ringan, jika ada seorang pingsan dan kesulitan bernapas, ini sebenarnya untuk saat ini tidak di ini, ya, karena memberikan pernapasan buatan itu untuk masa COVID ini tidak terlalu menarik, ya. Kemudian jika ada pendarahan, ya, hentikan pendarahan dengan untuk luka, ya, memberikan antiseptik, nah, dengan yodium gitu, ya, contohnya. Jika ada yang shock, bantu membuatnya tenang, ya. Jadi misalkan ada yang kena ayan gitu. Kadang kan ada yang ayan. Nah, ketika ada yang kena ayan, nah itu diusahakan untuk berbaring sampai normal, baru eh, sembari memanggil emergensi apa, ambulans, ya. Ada beberapa yang perlu diambil dan tidak perlu diambil, ya. Ingat, kalau ada kejadian tenang, tidak panik, itu nomor satu, ya. Kemudian cari PJP atau pegawai atau asisten, ya. Jika ringan, kalau bisa, oke, Anda bisa lakukan dengan tentu dengan pegawai, dengan dosen. Tapi kalau serius, hubungi orang lain, ya, hubungi pihak yang seperti apa namanya, mobil mobil ambulans supaya dibawa, ya. Kemudian kalau ini jangan mencoba mengatasi diri sendiri, ya. Kalau misalkan ada kebakaran yang hebat, itu kalau Anda nggak mampu, mending lari, teriak, dan minta pertolongan, ya. Kemudian yang nomor 5 ini penting, ya, memberikan keterangan yang lengkap kalau ada apa-apa. Jadi ketika yang kebakar itu adalah sumbernya dari logam natrium, itu harus dikasih tahu itu. Kalau enggak tambah membesar. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, jangan berikan cairan, jangan membangun orang pingsan, jangan memotong kulit, memecahkan lepuh, jangan mendiagnosa. Ya intinya karena Anda bukan dokter, ya. Jadi di sini tolong, ya, kalau tidak mampu segera saja lapor kepada pihak yang berwenang, ya. Kemudian kalau kecelakaan kebakaran, jika Anda sendiri yang mengalami kebakaran, jangan lari, ya. Jangan lari, karena akan semakin menambah asupan oksigen, sehingga apinya membesar. Paling gampang adalah berguling. Berguling itu dalam arti Anda mengurangi luas permukaan terjadinya kontak oksigen dengan api. Ya, oksigen kalau apinya sedikit, eh, oksigennya sedikit, saya rasa api akan mengecil. Ya, jika pada orang lain sekeliling Anda, ya, selimuti dengan serbet atau dengan handuk atau dengan selimut kebakaran yang ada di lab, ya. Ingat, api yang menyebabkan kebakaran itu apa? Itu yang memang penting. Tapi saya yakin kalau dalam keadaan panik itu udah agak susah itu. Tinggalkan tempat kebakaran jika serius, ya, hubungi, ya. Pokoknya kalau sudah ada api, kalau Anda nggak bisa, mending lari, teriak, hubungi pihak pemadam kebakaran. Jika kebakaran dapat diatasi meninggalkan luka, ya, eh, berikut adalah cara penanganan yang baik. Jadi kalau ada luka bakar, ya, hubungi apa namanya, bawa ke rumah sakit lah maksudnya.
Kalau untuk karena kebakaran bahan kimia, ya terbakar bahan kimia itu bukan karena kebakar langsung ada apinya, itu seperti melepuh atau apa ya, seperti karena asam asam kuat gitu ya. Ini pakai air, dibilas dengan air selama 10 menit ya. Semakin banyak semakin bagus ya. Kemudian tinggalkan bagian yang jadi kalau Anda mau tahu H2SO4 yang pekat kena baju itu udah pasti langsung menjadi hitam itu, bolong itu istilahnya kebakar itu ya. Jangan menetralkan bahan kimia yang lain ya, itu malah bisa memperparah itu. Intinya satu, langsung dengan air, bilas dengan air, pakai keran ya. Kemudian kalau tidak oleh bahan kimia, nah ini yang agak 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 menakutkan kalau saya lebih lebih menakutkan karena api kontak. Nah itu kalau saya ya eh, lebih baik bawa ke rumah sakit ya, bawa ke rumah sakit. Kemudian kalau untuk mata ini ya Anda kepercik gitu, nah itu Anda gunakan apa pembilas mata darurat ya, jangan digosok-gosok pakai tangan Anda. Jadi Anda masukkan mata Anda pada alat pembilas mata darurat. Memang didesain supaya mata itu tercelup selama 15 menit. Semprot, semprot, bilas, semprot gitu ya, dan lanjut ke rumah sakit karena mata itu jaringan lunak yang mudah rusak. Kalau untuk paparan bahan kimia, ya jika Anda terkena tumpahan, maka bilas dengan air yang air mengalir tanpa digosok-gosok ya. Karena kalau digosok-gosok itu memperlebar permukaan apa namanya, itu pori ya di kulit, malah bisa masuk ke dalam tubuh Anda. Nah, kalau untuk oral, bagaimana? Ya, kalau saya intinya buat muntah ya, buat muntah, buat muntah supaya tidak masuk ke dalam lambung selanjutnya. Ya, ini ada dengan cara minum susu, teh, kopi, air kelapa. Ya, oke, ambulan di DPKU IPB menyiapkan layanan ambulans on call ya setiap ada pembelajaran dari jam 7 sampai jam harusnya sampai jam 6 ya, bukan jam jam 5 ya. Ada driver yang bisa kita hubungi ya. Kemudian juga kita bisa berkoordinasi dengan manajemen DPKU untuk berkoordinasi ya. Kemudian yang terakhir, limbah hasil percobaan apa namanya semua limbah yang dihasilkan selama kegiatan pelaksanaan dilarang dibuang langsung di bak pencucian. Limbah harus dimasukkan di wadah penampungan yang sudah disesuaikan ya. Makanya baca nanti eh, petunjuk minta tolong asisten untuk memberikan eh, apa namanya bak wadah pembuangan penampungan itu harus jelas ya, tidak boleh dicampur. Kalau dicampur itu kesulitan kita nanti untuk mengolah ya. Kalau sudah penuh padanya, mohon lapor kepada pegawai ya atau dosen supaya wadah akan diganti yang baru. Terima kasih eh, atas perhatiannya. Saya ingin Anda masuk lab, belajar dengan baik, dan keluar dalam keadaan selamat dan mengerti apa yang Anda pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.